Halo, saya akan menjelaskan salah satu konsep dalam psikologi kepribadian, yaitu struktur kepribadian yang dikembangkan oleh Gordon Allport. Melalui video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan konsep level disposisi personal dalam dirinya. Berbicara mengenai struktur kepribadian, menurut Allport, terdapat dua konsep yang penting. Yang pertama adalah sifat umum atau common trait, dan yang kedua adalah disposisi personal. Apakah perbedaan antara keduanya? Sifat umum dijelaskan sebagai karakteristik umum yang dimiliki bersama oleh orang banyak. Sedangkan disposisi personal merupakan struktur neuropsikis umum yang khas pada individu dengan kapasitas untuk membuat banyak rangsangan setara secara fungsional dan untuk memulai dan mengarahkan bentuk-bentuk perilaku adaptif dan stylistik yang konsisten atau yang setara. Berdasarkan penjelasan tentang sifat umum dan disposisi personal tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sifat umum itu dibagikan oleh beberapa orang, sedangkan disposisi personal hanya dimiliki oleh individu. Jika sifat umum bisa dibagikan oleh beberapa orang, maka sifat umum dapat digunakan untuk membandingkan orang dalam kelompok atau budaya tertentu. Nah, meskipun tadi Alport mengemukakan dua konsep, tetapi menurut dia, disposisi personal merupakan struktur yang paling penting untuk dapat mendeskripsikan tentang orang. Jadi nggak heran kalau Alport banyak memfokuskan pembahasan struktur kepribadian pada disposisi personal. Menurut Alport, disposisi personal terdiri dari 3 level. Pertama, disposisi kardinal, kedua, disposisi sentral, ketiga, disposisi sekunder. Kita akan membahasnya satu persatu. Disposisi kardinal. Disposisi ini menggambarkan karakteristik individu yang begitu jelas sehingga tidak bisa disembunyikan. Sesungguhnya, karakteristik ini tidak dominan, tetapi menjadi keunikan individu. Contoh dari disposisi kardinal ini adalah jika kalian pernah mendengar orang mendapatkan julukan Don Juan atau flamboyan atau orang yang narsis, nah itu merupakan bentuk dari disposisi kardinal. Atau contoh lainnya misalnya Oprah Winfrey yang dikenal sebagai orang yang sociable atau mudah bersosialisasi. Kemudian disposisi sentral. Disposisi sentral dijelaskan sebagai 5-10 karakteristik menonjol yang menjadi fokus kehidupan seseorang. Disposisi ini akan mengarahkan perilaku adaptif dan stylistik individu. Disposisi ini disebut disposisi sentral karena karakteristik ini yang akan terlihat dalam perilaku individu dalam kesehariannya dan akan tampak dalam berbagai situasi. Contoh dari disposisi sentral ini adalah ketika kita melihat orang yang begitu murah hati di kesehariannya, maka kita akan menyebut dia memiliki karakteristik orang yang murah hati. Begitu juga kalau kita lihat dia seorang yang rajin, maka kita akan menjelaskan dirinya sebagai seorang yang rajin.
Begitu juga kalau dalam kesehariannya, dia terlihat sebagai seorang yang royal. Nah, itu adalah contoh dari disposisi sentral. Kemudian, bagaimana dengan disposisi sekunder? Sama halnya seperti disposisi sentral, disposisi sekunder juga dimiliki oleh semua orang. Tetapi, jumlah disposisi sekunder ini sangat banyak atau lebih banyak daripada disposisi sentral. Disposisi sekunder ini bertanggung jawab pada perilaku khusus. Artinya apa? Artinya karakteristik ini akan muncul dalam situasi tertentu. Misalnya pemalu, karakteristik ini akan muncul kalau bertemu orang baru. Cemas, karakteristik ini akan muncul ketika harus tampil di depan kelas. Selain membahas tentang level disposisi personal, Alport juga menjelaskan tentang disposisi motivasional dan stylistik. Disposisi motivasional dijelaskan berguna untuk menginisiasi tindakan, sedangkan disposisi stylistik dijelaskan berguna untuk mengarahkan tindakan. Bagaimana perbedaan antara keduanya? Nah, agar lebih jelas, saya akan memberikan sebuah contoh. Ketika musim dingin, orang akan menggunakan baju hangat atau jaket untuk melindungi tubuhnya dari cuaca yang dingin. Tapi, kalau kita lihat atau kita perhatikan, orang bisa menggunakan jaket atau baju hangat yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna pink, biru, hitam, atau krem. Selain warnanya, orang juga memakai jaket atau baju hangat dengan model yang bermacam-macam. Cara memakainya juga bermacam-macam. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat disposisi motivasional terletak pada alasan orang menggunakan baju hangat atau jaket. Sedangkan disposisi stylistik terlihat dari cara orang menggunakan jaket atau baju hangat. Setelah saya menjelaskan tentang disposisi personal, saya minta kalian untuk menjawab tugas berikut. Kalian diminta untuk menjelaskan disposisi kardinal jika ada, disposisi sentral, dan disposisi sekunder yang ada pada diri kalian. Nah, kalau kalian tadi sudah paham dengan penjelasan yang saya berikan, seharusnya kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan sangat baik. Tapi, seandainya kalian masih merasa belum puas dengan penjelasan yang diberikan atau ingin tahu lebih lagi, kalian bisa membaca textbook ini, Theories of Personality. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang struktur kepribadian dari Gordon Allport. Sampai jumpa. Terima kasih.